Maka pertanyaannya adalah bagaimana rosario dengan berbagai macam versi itu dapat menjadi seperti yang kita pakai sekarang ini. Lalu apakah rosario bisa menjadi sarana keselamatan? Dengan banyaknya Salam Maria, apakah pusatnya Maria? Saudara-saudari, kita telah melihat sejarah rosario, penyebaran, dan pengakuan gereja atas rosario. Tetapi kita juga melihat bahwa rosario memiliki berbagai macam bentuk, terutama dalam jumlah pendarasan Salam Maria. Maka pertanyaannya adalah bagaimana rosario dengan berbagai macam versi itu dapat menjadi seperti yang kita pakai sekarang ini. Lalu apakah rosario bisa menjadi sarana keselamatan? Dengan banyaknya Salam Maria, apakah pusatnya Maria? Untuk itu kita akan menjumpai seorang tokoh penting lagi, yaitu Santo Montfort yang meninggal pada tahun 1716. Santo Montfort menulis sebuah buku yang menjadi penghubung antara persaudaraan Rosario, Alanus de Rupe dan zaman kita. Buku yang ditulisnya adalah Rahasia Rosario. Saudara-saudari, buku Rahasia Rosario menjadi mata rantai yang menghubungkan sejarah Rosario dari persaudaraan Rosario dan Rosario pada zaman kita sekarang ini. Kaitan itu nampak dalam hal-hal berikut. Pertama, buku ini berdasarkan buku Persaudaraan Rosario yang terbit tahun 1680. Kedua, rosario yang digambarkan buku ini sangat jelas dan dibicarakan sebagai doa umum gereja adalah persis rosario yang kita miliki saat ini. Ketiga, buku ini memberikan penjelasannya tentang rosario, tentang asal-usul dan sejarah devosi. Ringkasan ini tetap setia pada tradisi persaudaraan rosario dan didasarkan pada tulisan Alanus de Rupe. Selain itu, sebagai bukti sejarah, Rahasia Rosario membuktikan 3 hal, yaitu pertama, rosario yang diajarkan oleh Santo Montfort adalah rosario yang kita miliki sekarang. Rosario yang digambarkan Santo Montfort dimulai dengan syahadat diikuti oleh 1 doa Bapa Kami dan 3 Salam Maria. Rosario ini memiliki 15 dekade Salam Maria dengan 1 Bapa Kami dan 1 kemuliaan ditambahkan di bagian akhir masing-masing dekade. Dekade menemani meditasi pada 15 misteri seperti yang kita miliki. Santo Montfort berpengaruh dalam penggunaan kemuliaan. Kedua, devosi telah menjadi begitu umum sehingga rosario dipandang sebagai tanda pengenal seorang Katolik. Rosario sebagai tanda pengenal umat Katolik adalah hal yang lumrah saat ini. Ketiga, rosario telah dan sedang dipuji dan direkomendasikan oleh para pemimpin spiritual. Saudara-saudari terkasih, setelah kita melihat kaitan sejarah dalam buku Rahasia Rosario, sekarang kita akan melihat penjelasan tentang rosario dalam buku ini. Saudara-saudari, bagi Montfort berdoa rosario pertama-tama bukan hanya menyelesaikan rangkai 50 Salam Maria dan mengucapkan peristiwa-peristiwanya, tetapi meditasi atau renungan akan misteri-misteri hidup Yesus, juga menjadi penting. Santo Montfort mengartikan inti dari doa rosario, yaitu bahwa rosario terdiri dari doa batin dan doa vokal. Dalam rosario kudus, doa batin tidak lain adalah meditasi atas misteri-misteri utama kehidupan, kematian dan kemuliaan Yesus Kristus dan bundanya yang terberkati. Doa vokal terdiri dari mengucapkan Salam Maria selama 15 dekade, setiap dekade didahului oleh Bapa Kami. Sementara pada saat yang sama kita merenungkan 15 kebajikan utama yang dilaksanakan oleh Yesus dan Maria dalam 15 misteri Rosario Suci. Dalam 5 dekade pertama kita harus menghormati 5 misteri gembira dan merenungkannya, dalam 5 dekade kedua misteri sedih dan dalam 5 dekade ketiga misteri mulia. Jadi rosario adalah perpaduan yang terberkati dari doa batin dan doa vokal yang dengannya kita menghormati dan belajar untuk meniru misteri-misteri dan kebajikan-kebajikan kehidupan, kematian dan kesengsaraan serta kemuliaan Yesus dan Maria. Saudara-saudari, doa rosario sudah menjadi doa yang umum dalam gereja Katolik dan didoakan secara pribadi maupun bersama. Selain itu, rosario juga didoakan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak.
Hal ini sesuai dengan harapan dan tujuan rosario yang digambarkan oleh Santo Montfort. Pada bagian pendahuluan buku Rahasia Rosario, Santo Montfort menjelaskan untuk siapakah doa rosario ini, yaitu semua orang, baik imam maupun awam, baik orang saleh maupun orang berdosa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Ia menulis, "Biarlah semua orang, yang terpelajar dan yang bodoh, yang saleh dan yang berdosa, yang besar dan yang kecil, selalu memuji dan menghormati Yesus dan Maria, siang dan malam, dengan mendaraskan rosario suci." Saudara-saudari, rosario sudah didaraskan oleh umat Katolik sejak lama, bahkan bulan Oktober menjadi bulan rosario. Lalu apakah keunggulan atau manfaat rosario bagi kita? Sepanjang buku Rahasia Rosario, Santo Montfort menekankan khasiat rosario dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku Mawar ke-27 ia merangkum manfaat rosario. Pertama, rosario secara bertahap memberi kita pengetahuan yang sempurna tentang Yesus Kristus. Kedua, rosario memurnikan jiwa kita, membasuh dosa. Ketiga, rosario memberi kita kemenangan atas semua musuh. Keempat, rosario memudahkan kita untuk mengamalkan kebajikan. Kelima, rosario membakar kita dengan cinta dari Tuhan kita yang terberkati. Keenam, rosario memperkaya kita dengan rahmat dan pahala. Ketujuh, rosario memberi kita apa yang dibutuhkan untuk membayar semua hutang kita kepada Tuhan dan sesama kita, dan akhirnya, kita mendapatkan segala macam rahmat bagi kita dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, dari manfaat-manfaat tadi, maka dengan jelas Santo Montfort menggambarkan bahwa rosario adalah sarana keselamatan. Pada bagian terakhir dari Kuntum Mawar Merah, Montfort menjelaskan alasan mengapa orang berdosa perlu berdoa rosario. Ia berkata, "Jika Anda berdoa rosario dengan setia sampai saat kematian Anda, saya meyakinkan Anda bahwa terlepas dari beratnya dosa-dosa Anda akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak pernah pudar. Bahkan jika Anda berada di ambang kutukan, bahkan jika Anda memiliki satu kaki di neraka, bahkan jika Anda telah menjual jiwa Anda kepada iblis seperti yang dilakukan dukun-dukun yang mempraktikkan ilmu hitam, dan bahkan jika Anda seorang bid'ah sekeras iblis, namun cepat atau lambat Anda akan bertobat dan akan mengubah hidup Anda dan menyelamatkan jiwa Anda. Dan tolong, tandai dengan baik apa yang saya katakan ini. Jika Anda berdoa rosario suci dengan taat setiap hari, sampai saat kematian Anda, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran Tuhan dan memperoleh penyesalan hati serta pengampunan atas dosa-dosa Anda. Saudara-saudari, pada bagian ini kita dapat mengerti apa yang dikatakan Montfort, jika kita kembali mengingat sejarah rosario bagian ketiga. Pada bagian itu, kita melihat bahwa Paus Sixtus IV memberikan indulgensi pada rosario. Saudara-saudari, dalam rosario, masih ada kesalahpahaman tentang pusat doa rosario. Masih banyak yang melihat bahwa pusat doa rosario adalah Bunda Maria. Hal ini wajar karena selain berkaitan dengan Bunda Maria, kita juga mengucapkan banyak sekali salam Maria. Dalam buku Rahasia Rosario, Santo Montfort menjelaskan kepada kita bahwa dalam rosario yang menjadi pusatnya adalah Yesus Kristus. Dari kata pertama 4 kata pengantar buku, Santo Montfort meletakkan segala sesuatunya pada urutan yang benar. Penyembahan kepada Tuhan didahulukan dan di atas segalanya. Rosario seperti semua devosi marial hanya penting sebagai sarana menuju Yesus. Setelah menasihati para imam untuk berdoa rosario dan mengkhotbahkannya, dia langsung menuju inti devosi sebagai meditasi tentang kebenaran penebusan. Santo Montfort berkata, kita harus membentuk diri kita sendiri selaras dan demi Tuhan kita yang terberkati, yang selalu melaksanakan apa yang Dia ajarkan. Kita juga harus meniru Santo Paulus yang mengenal Yesus dan tidak mewartakan yang lain selain Yesus yang disalibkan. Hal ini sungguh dan benar-benar apa yang akan Anda lakukan jika Anda mewartakan Rosario Kudus. Ini bukan hanya gabungan dari doa Bapa Kami dan Salam Maria, tetapi sebaliknya, itu adalah ringkasan ilahi dari misteri kehidupan, kesengsaraan,
kematian dan kemuliaan Yesus dan Maria. Santo Montfort menempatkan Maria di tempat yang tepat. Ia menghormati Maria dan pada saat yang sama ia menempatkannya dalam rencana ilahi. Bukunya ini mungkin adalah contoh terbaik dari apa yang dimaksud dengan menuju Kristus melalui Maria dengan rosarionya. Berlawanan dengan apa yang telah dikatakan oleh para kritikus yang kurang informasi tentang pembaktian diri kepada Maria, dia begitu bersikeras untuk mengembalikan segalanya kepada Kristus sehingga orang bahkan mungkin merasa dibenarkan untuk mengeluh bahwa dalam buku yang didedikasikan untuk rosario ini, dia berbicara terlalu sedikit tentang Bunda Tuhan. Pemikirannya diatur sedemikian rupa untuk memberikan rosario orientasi yang tepat, dipilih sedemikian rupa untuk membawa orang-orang ke pemahaman penuh tentang devosi, sehingga mereka memiliki nilai praktis yang sehat. Segi kristosentris dari rosario napak juga dari perlunya iman dalam rosario. Santo Montfort menempatkan pentingnya pengakuan iman yang kita ucapkan di salib rosario. Iman adalah dasar dari setiap doa kepada Tuhan. Dia mengatakan, semakin hidup dan kuat iman kita, semakin berjasa rosario kita. Saudara-saudari, sebagai guru rosario, Santo Montfort menyadari bahwa dalam berdoa rosario, kita juga memiliki gangguan-gangguan yang dapat mengaburkan doa kita. Santo Montfort sangat praktis berbicara tentang gangguan. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan rosario tanpa gangguan yang tidak disengaja, bahkan sulit untuk menyelesaikan satu Salam Maria tanpa imajinasi Anda membawa sesuatu yang mengubah perhatian Anda. Dia mencatat bahwa pengulangan doa rosario membuat semakin sulit untuk menghindari gangguan. Dalam bagian yang agak lucu dia mengutip bahwa iblis berbisik di telinga seseorang saat dia berjuang untuk menyelesaikan rosarionya. Kamu membuang-buang waktu mengucapkan begitu banyak doa vokal tanpa perhatian. Meditasi setengah jam atau buku yang bagus akan jauh lebih berharga besok. Besok Anda tidak akan mengantuk dan Anda akan berdoa dengan lebih perhatian. Jadi tundalah sisa manik-manikmu sampai besok. Santo Montfort memberitahu kita untuk tetap bertahan sampai akhir bahkan jika seluruh rosario kita dipenuhi dengan imajinasi atau pikiran yang berlebihan dan kita sebaik mungkin untuk mengusirnya. Saudara-saudari, selain menyadari gangguan-gangguan dalam berdoa rosario, Santo Montfort memberikan beberapa instruksi eksplisit untuk pendarasannya. Perlu memohon Roh Kudus agar Anda dapat mendaraskan rosario dengan baik dan tempatkan diri Anda di hadirat Tuhan. Sebelum memulai dekade, berhentilah sejenak untuk mempertimbangkan misteri yang Anda rayakan dalam dekade tersebut, untuk merenungkan misteri yang Anda rayakan. Dan tanya diri sendiri, melalui misteri ini dan dengan perantaraan perawan terberkati, salah satu keutamaan yang terpancar dalam misteri yang direnungkan atau yang paling Anda perlukan. Saudara-saudari, masih banyak hal yang dijelaskan oleh Santo Montfort dalam buku Rahasia Rosario. Dan buku ini adalah buku yang sangat kaya akan pemahaman, metode, dan kegunaan rosario. Beberapa pemahaman rosario dalam buku ini telah dijelaskan oleh Romo Hiro, SMM dalam channel ini, link akan disertakan dalam deskripsi. Saudara-saudari, demikianlah penjelasan beberapa hal mengenai rosario dan Santo Montfort. Agar pemahaman kita akan rosario semakin mendalam, silahkan saudara-saudari membacanya. Shalom, Tuhan memberkati.